Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anik Destiana, Sarah Nurlaili, dan Wahyu Nurwijayanto akan memaparkan mengenai analisis tren indikator fertilitas di kawasan Asia Timur. Negara-negara di kawasan Asia Timur terdiri dari Cina, Hong Kong, Makau, Korea Utara, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia. Alasan kami tertarik untuk menganalisis tren fertilitas di Asia Timur diantaranya, transisi fertilitas di kawasan Asia Timur terjadi lebih cepat dengan periode sekitar 50-70 tahun dibandingkan dengan benua Eropa dan Amerika yang membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Norma tradisional yang masih melekat, di mana setelah menikah, perempuan ditekankan untuk mengurus rumah tangga, walaupun telah terjadi modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara Asia Timur. Kemudian Asia Timur merupakan bagian kawasan dari benua Asia dengan TFR yang rendah dan sangat rendah, di mana TFR kawasan Asia lain masih lebih tinggi pada tahun 2017. TFR terendah kawasan Asia Timur berada di Taiwan sebesar 1,21 dan TFR tertinggi di Mongolia sebesar 2,71. Bila dilihat dari tren TFR-nya pada tahun 1962, TFR tertinggi terjadi di negara Mongolia sebesar 7,35, Cina sebesar 5,97, dan Korea Selatan sebesar 5,74. Sampai pada tahun 2017, tren TFR mengalami penurunan. Hanya Mongolia yang mengalami kenaikan setelah mencapai angka replacement level pada tahun 2004. Sehingga fokus analisis kami, selain kawasan Asia Timur, kami juga tertarik pada 3 negara tersebut. Literatur yang kami gunakan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Raimo et al. Tahun 2015, bahwa norma keluarga di Asia Timur terinfluence dari ajaran tradisional Konfusian Cina yang berdasar pada norma patriarkal, patrimonial, patrilineal, dan patrilokal, sehingga gender gap antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat. Garis keturunan keluarga dari laki-laki amat penting, dan mereka masih memuja nenek moyang. Studi literatur pada 3 negara di Asia Timur. Pada negara Mongolia menggunakan studi Spurenberg tahun 2009 yang menyajikan perubahan tentang variabel penentu fertilitas pasca sosialis. Kemudian Cina menggunakan studi Chen and Huang tahun 2020 menyatakan bahwa kebijakan Wan Zhixiao merupakan penyebab utama penurunan fertilitas di Cina pada tahun 1970 sampai 1978. Dan yang ketiga, Korea Selatan menggunakan studi Cho dan Rutherford tahun 2009 menyajikan peranan pendidikan pada penurunan fertilitas Korea Selatan. Semenjak tahun 1970-an, relatif terjadi penurunan tingkat fertilitas. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, norma tradisional yang masih melekat di negara Asia Timur sehingga terjadi division of domestic labor yang tidak seimbang, di mana perempuan ditekankan untuk mengurus rumah tangga dan ibu yang dapat membuat anak menjadi orang yang sukses. Yang kedua, peningkatan tingkat pendidikan perempuan mendorong peningkatan umur kawin pertama perempuan. Yang ketiga, perempuan dengan pendidikan tinggi cenderung untuk berpartisipasi dalam pasar kerja, menyebabkan opportunity cost of marriage menjadi lebih tinggi. Yang keempat, biaya dalam membesarkan anak yang tinggi dan peningkatan biaya hidup. Yang kelima, sulit menemukan pasangan dikarenakan jam kerja yang panjang, dating market yang kurang efektif, dan preferensi dalam mendapatkan pasangan yang homogamy education atau tingkat pendidikan yang sama dan hypergamy education atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang keenam, peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan pembatasan dan pemberian jarak antar kehamilan. Selanjutnya kami akan membahas teori yang digunakan untuk analisa tren fertilitas Asia Timur.
Teori yang dapat menjelaskan mengenai tren fertilitas di Asia Timur adalah teori McNichol dan Bongard. Menurut McNichol, faktor yang mempengaruhi penurunan fertilitas diantaranya adalah, pertama, norma. Norma tradisional mengenai gender gap antara laki-laki dan perempuan membuat posisi perempuan menjadi tidak menguntungkan. Tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak ditekankan pada perempuan. Kemajuan ekonomi dan politik membuat biaya hidup sangat mahal sehingga masyarakat berpikir rasional untuk menikah dan mempunyai anak. Kedua, peran institusi. Peran institusi di Asia Timur sangat berperan dalam menekan pertumbuhan penduduk dengan pencanangan 2 anak cukup dalam satu keluarga, kemudian berkurang lagi menjadi 1 anak cukup dalam satu keluarga, seperti yang terjadi di negara Cina dan Korea Selatan. Didukung dengan kebijakan pemerintah yang lain seperti prioritas antrian untuk memiliki tempat tinggal, seperti subsidi pemerintah pada keluarga dengan 1 anak dan sudah menggunakan KB steril. Teori kedua adalah teori Bongard. Dari 8 variabel, kami memfokuskan kepada 4 variabel dalam menganalisa tren fertilitas di Asia Timur. Yang pertama, proporsi wanita menikah. Kedua, penggunaan dan efektivitas kontrasepsi. Ketiga, prevalensi aborsi yang diinduksi. Dan yang keempat, durasi infekundabilitas postpartum. Masuk ke pembahasan analisa. Selain kami melihat dari Asia Timur secara umum, kami juga melakukan analisa tren fertilitas di negara Mongolia, Cina, dan Korea Selatan. Kami mulai dari analisa Asia Timur secara umum. Negara-negara di Asia Timur memiliki kecepatan penurunan TFR yang berbeda-beda dalam mencapai replacement level. Negara pertama yang mencapai replacement level adalah Jepang pada tahun 1959, kemudian Makau pada tahun 1971, Hong Kong pada tahun 1979, Korea Selatan pada tahun 1983, Taiwan pada tahun 1984, Cina pada tahun 1992, Korea Utara pada tahun 1996, dan Mongolia pada tahun 2001. Perilaku perkawinan juga dilihat dari meningkatnya persentase orang yang tidak pernah menikah. Berdasarkan data KOSIS 2014, Department of Statistics, Ministry of the Interior 2014, and IPSSR 2014, persentase laki-laki yang tidak pernah menikah antara tahun 1980 dan 2010 di Jepang sebesar 2,6% menjadi 20,2%, di Korea Selatan sebesar 0,4% menjadi 5,8%, di Taiwan sebesar 5% menjadi 10,1%. Sedangkan persentase perempuan di Jepang dari 4,5% menjadi 10,7%, di Korea Selatan dari 0,2% menjadi 2,8%, di Taiwan dari 0,9% menjadi 8,4%. Secara umum, di negara Asia Timur terdapat beberapa faktor yang menyebabkan fertilitas menurun, di antaranya persentase perempuan yang menggunakan kontrasepsi modern mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan persentase yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami peningkatan yang signifikan, hanya Jepang yang persentasenya relatif menurun. Rata-rata umur kawin pertama perempuan juga menunjukkan tren yang meningkat hingga mencapai usia 30 tahun seperti di Korea Selatan dan Hong Kong. Pada negara dengan TFR lebih rendah, rata-rata umur kawin pertama lebih tinggi daripada negara dengan TFR lebih tinggi. Sedangkan Mongolia relatif stagnan di angka 23 tahun. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh peningkatan pencapaian pendidikan perempuan. Kita dapat melihat pada gambar kanan bawah, terdapat korelasi negatif antara pencapaian tingkat pendidikan dan TFR. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin sedikit jumlah anak yang dilahirkan. Pada tahun 2017, negara yang melegalkan aborsi tanpa batasan diantaranya adalah Cina, Mongolia, Korea Utara. Untuk melegalkan aborsi dengan beberapa batasan yaitu Hong Kong, Jepang, dan Taiwan. Sedangkan Korea Selatan adalah negara yang tidak melegalkan aborsi. Selanjutnya, analisis kami akan berfokus kepada 3 negara, yaitu Mongolia, Cina, dan Korea Selatan. Yang pertama, Mongolia. Perkembangan TFR Mongolia mengalami fase yang fluktuatif. Pada awal abad ke-20,
TFR Mongolia mengalami stagnasi pada 2,5 anak per wanita. Ini merupakan awalan yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Timur. Akibat adanya pengaruh Konfusian Cina, sehingga banyak laki-laki dewasa menjadi biksu. Menurut sensus tahun 1918, sekitar 44,8% dari populasi laki-laki di Mongolia terdaftar sebagai biksu. Selanjutnya, propaganda anti-religius pada tahun 1920-an dan 1930-an yang memuncak dengan kehancuran pendeta Lamai selama penindasan politik dan agama di akhir tahun 1930-an mungkin berkontribusi pada peningkatan kesuburan pada akhir tahun 1940-an karena semakin banyak pria muda yang bersedia menikah. Kondisi ini bersambut dengan adanya transisi ke kebijakan pronatalis. TFR Mongolia mencapai puncak pada 7-8 kelahiran per wanita. Adanya pemberian tunjangan anak, ibu, dan pasangan untuk mendukung peningkatan fertilitas dan keluarga besar, serta larangan kontrasepsi, sterilisasi, dan aborsi di saat yang sama. Kemudian, pada fase modernisasi, peran kontrasepsi modern memberi kontribusi dominan pada penurunan fertilitas di Mongolia. Selanjutnya di Cina. Pada tahun 1953, pemimpin Cina meminta agar populasi di negara tersebut dikontrol. Mereka juga menerapkan aturan kontrasepsi dan aborsi, namun rencana ini tidak bisa berjalan dengan baik, menyusul kericuhan politik dan bencana kelaparan yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1962. Pada tahun 1970-an, populasi di Cina telah mencapai lebih dari 800 juta jiwa, dengan TFR mencapai 5,7, sehingga Dewan Negara dan Kabinet negara di Cina memberikan mandat pengurangan pertumbuhan laju populasi. Salah satu langkahnya dengan menyiapkan beberapa daerah sebagai percontohan dari kebijakan Wan Shishao yang diambil. Pada tahun 1975, Cina meminta pasangan urban tidak memiliki anak lebih dari 2. Sanksi pelanggar kebijakan ini cukup ringan, seperti dengan pengurangan subsidi kelahiran pada anak ketiga dan seterusnya. Selanjutnya, pada tahun 1979, Partai Komunis Cina memperkenalkan kebijakan satu anak. Bagi yang melanggar kebijakan ini, akan dikenakan denda yang besar dan dapat hingga kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya pada tahun 1984, terdapat penyesuaian yang memungkinkan keluarga di pinggiran mempunyai 2 anak. Karena kebijakan ini, angka TFR yang semula 5,7 di tahun 1970 menjadi 2,01 pada tahun 1990-an. Selanjutnya di Korea Selatan. Pada tahun 1950 sampai 1953, terjadi Perang Korea yang hasilnya Korea pecah menjadi 2, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 1957, mengalami TFR tertinggi sepanjang sejarah setelah peristiwa perang tersebut, yaitu 6,33, di mana rata-rata sebanyak 6 orang bayi akan dilahirkan oleh tiap perempuan selama masa reproduksinya. Pada tahun 1962, Korea Selatan mulai menggalakkan National Family Planning. Pada tahun tersebut, TFR Korea Selatan masih di angka 5,74. Pemerintah Korea Selatan menyediakan akses dan pelayanan kontrasepsi yang terjangkau, sehingga meningkatkan persentase perempuan yang menggunakan kontrasepsi. Peran pembangunan sosial ekonomi yang menciptakan norma keluarga kecil membuat program ini berhasil dengan mudah. Pada tahun 1980-an, terjadi migrasi yang sangat cepat dari rural ke urban, sehingga suplai tempat tinggal sangat terbatas. Dalam proses pembelian apartemen, pemerintah diprioritaskan kepada pasangan yang memiliki anak di bawah 2 yang sudah menggunakan kontrasepsi jenis steril. Pada tahun 1983 sampai 1984, Korea Selatan berhasil mencapai replacement fertility di mana dalam satu keluarga cukup 2 orang anak. Dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 TFR Korea Selatan sebesar 1,31. Pada tahun 1990, terjadi peningkatan yang signifikan pada gross domestic product konstan per kapita sebesar 50,83 dibanding tahun 1985. Dan terus mengalami peningkatan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih stagnan karena banyak perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Hal ini menjadi penekanan dalam pergeseran dari sebagai pekerja keluarga pada perempuan berpendidikan rendah menjadi pekerja dibayar sehingga dapat menekan fertilitas. Mulai dari tahun 1995, peningkatan level pendidikan terjadi sangat cepat sampai tingkat universitas dan setelah tahun 2000, banyak lulusan universitas yang memasuki labor market. Mereka harus bersaing karena lapangan kerja yang terbatas menyebabkan meningkatnya umur kawin pertama sehingga menurunkan tingkat fertilitas. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis kami, yang pertama, transisi demografi di kawasan Asia Timur tidak terlepas dengan peran historis, di mana norma Asia Timur sangat dipengaruhi ajaran tradisional Konfusian Cina yang berdasar pada norma patriarkal,
patrimonial, patrilineal, dan patrialokal. Hal ini membuat gender gap antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat. Yang kedua, transisi yang dimulai pada tahun 1960-an sangat dipengaruhi adanya peranan kebijakan pemerintah seperti kebijakan National Family Planning dalam membatasi dan menjaraki kehamilan. Selain itu, peran pemerintah dalam menyediakan akses dan pelayanan kontrasepsi yang mudah bagi masyarakat. Yang ketiga, adanya peningkatan pendidikan perempuan yang pada akhirnya memengaruhi terjadinya penurunan fertilitas. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang cepat di Asia Timur dan pembangunan sosial ekonomi yang menciptakan norma keluarga kecil sehingga menurunkan fertilitas di Asia Timur. Demikian paparan dari kami. Terima kasih dan selamat siang.